Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita berdoa ya. Sambil kita menaikkan syukur dalam setiap hati kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Nanti melalui penyembahan ini kita akan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, pribadi lepas pribadi silahkan ambil waktu untuk mengucap syukur ya. Sekali kot. Baik. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, pagi yang penuh dengan kasih, pagi yang penuh dengan anugerah yang berasal daripadamu. Kami percaya Bapa, hidup kami berada di dalam jalan-Mu, hidup kami berada di dalam rancangan-Mu, hidup kami selalu berada di dalam kehendak-Mu. Kami mau serahkan hidup kami, jalan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, usaha dan pekerjaan, bahkan studi kami semuanya di dalam tangan pengaturan-Mu yang ilahi. Kami percayakan Bapa, seluruh hidup kami semua berada tepat di dalam pusat kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang pimpin kami. Dan inilah hati kami Bapa, kami mau menaikkan syukur kami di dalam setiap hati kami, di dalam setiap roh kami, pribadi lepas pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami mau deklarasikan saat ini Bapa, Tuhan dan Roh Kudus, bahwa Roh-Mu ada di dalam diri kami. Dan kami percaya pagi hari ini ada kemerdekaan demi kemerdekaan yang kami alami di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat itu ada. Dan biar kebenaran ini betul-betul menjadi hidup, baik di hati kami, di pikiran kami, dan di dalam setiap kehidupan kami bawa. Oh, hidup kami ditentukan oleh karena perkataan-Mu. Hidup kami ditentukan bukan oleh karena keadaan. Hidup kami ditentukan bukan karena apa kata orang, tapi hidup kami ditentukan apa yang keluar dari setiap mulut-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Oh, ramatikena masikena turiana makara. Imakuriana masikena turiana kiala rana sori nihentekera murana ya rana sikera turuna ya rana. Kami mengucap syukur Bapa. Kau telah pilih kami. Kau menjadikan kami bilangan orang-orang yang takut akan Engkau. Bilangan orang-orang yang Kau sedang siapkan untuk jadi para mempelai-mempelai-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Bukan hanya hidup kami yang masuk di dalam rancangan-Mu yang besar, tapi seluruh keluarga kami masuk, tinggal, dan hidup di dalam rancangan-Mu. Kami bawa saat ini Bapa seluruh apa yang menjadi keluh kesah kami. Kami bawa apa yang menjadi pergumulan kami, supaya hidup kami tidak didorong oleh beban, tetapi didorong oleh karena tujuan.
yang kekal, yang Kau taruh di dalam setiap hati kami. Dan kami dibawa melalui kasih karunia-Mu kepada kebenaran demi kebenaran itu, Saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami buka pikiran kami fokuskan hidup kami hanya kepada Engkau. Kami berjalan, ketika Engkau berjalan, kami berhenti kalau Engkau mau berhenti. Kami mau tidur di dalam badai ketika Engkau bersama-sama dengan kami. Kami beristirahat di dalam badai ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak goncang terhadap setiap apa yang harus kami lalui, karena kami tahu damai sejahtera yang melampaui segala akal, yaitu damai sejahtera Sang Pencipta itu, ada dan tinggal di dalam setiap kami. Kami tahu bahwa akhir hidup kami bukan seperti ini, tapi kami tahu, kami percaya hidup kami punya rancangan besar. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus memberikan pengurapan. Roh Kudus membawa setiap kami berada di dalam pikiran-Mu, berada di dalam atmosfer-Mu. Saat ini kami mau dengar kebenaran daripada-Mu untuk boleh menjadi bekal di dalam hidup kami. Bicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Bajak tanah hati kami Roh Kudus untuk menangkap roti yang berasal daripada-Mu, yaitu kebenaran Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan doa kita pagi hari ini, saya mau berbagi firman Tuhan apa yang saya dapat tadi malam, yaitu kisah Yunus. Di antara kita semua sudah tahu kisah Yunus ini, dan kita tahu bahwa kisah Yunus ini yang terkenal adalah ketika dia dibuang dari kapal karena mendatangkan musibah, lalu dia dimakan sama ikan besar. Tapi karena anugerah Tuhan, dia tidak mati, tapi dia tetap hidup di dalam perut ikan tersebut. Kenapa sih dia sampai mengalami hal itu? Saya nggak baca semua firman-Nya. Saya akan bacakan Yunus pasal 1 ayat 1-2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian: Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, tapi apa yang terjadi? Ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, nilai apa yang bisa kita tarik dari kisah Yunus ini sebetulnya? Nah, ini saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebetulnya apa yang terjadi di dalam kehidupan Yunus ini, walaupun tidak letterlock, tidak secara harafiah kita persis mengalami apa yang dialami oleh Yunus, saudara. Tapi gambaran besarnya tuh begini. Setiap kita punya rancangan, setiap kita ditentukan oleh Allah untuk kepada satu tujuan. Amin. Tapi gini, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang kita langsung merespon bahwa Tuhan, ini aku mau masuk ke dalam rancangan-Mu. Sebab ketika kita melihat dengan mata hati kita, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya
Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesungguhnya itu tidak enak buat daging kita. Betul? Baik buat roh kita, tapi tidak enak buat daging kita. Betul tidak? Dan seringnya Bapak Ibu Saudara, kita bukannya mendekat kepada rancangan itu, bukannya kita mendekat kepada panggilan itu, saudara, tapi sebaliknya kita malah menjauh daripada panggilan itu. Kalau kita renungkan ke belakang sedikit Bapak Ibu Saudara, apakah kita punya sikap hati seperti Yunus ini, saudara? Buat saya mengiyakan dulu, ya, Tuhan maunya kemana, Tuhan tentukan hidup saya kemana, saya jalannya kemana. Ya. Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa mendengar suara Tuhan sekalipun, saudara, dalam hal mendengarnya mungkin sudah tidak punya kesulitan. Amin. Tapi menjalaninya, saudara, buat daging kita, itu yang kadang-kadang bergumul. Itu loh. Nah, ini persis kondisi yang dialami oleh Yunus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berfirman kepada Yunus supaya apa? Dia menyampaikan Injil, dia menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Kenapa Yunus sampai dia mengundurkan diri? Yunus melarikan diri, saudara, bahkan menjauh. Karena menurut pikiran Yunus, waduh, ngapain saya ke Niniwe? Kota yang jahat, orang-orang yang itu pusat kejahatan, saudara, di masa-masa itu. Gak heran dia lari, saudara. Sama ketika panggilan Tuhan turun buat kita. Ketika Tuhan memberikan plan, rancangan, Tuhan memberikan gambar yang besar buat kita, sering kita bilang apa? Tuhan, aku gak mampu. Tuhan, aku gak bisa. Kita langsung ngeblok, saudara. Kita takut terlebih dahulu dengan apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, karena kita dikeluarkan dari zona nyaman kita, saudara. Tapi kabar baiknya apa, saudara? Setelah Yunus berseru-seru kepada Tuhan, di pasal yang kedua, saya tidak bacakan, banyak sekali. Sampai akhirnya apa? Yunus menyerah. Ya, Yunus menyerah. Maka di dalam pasal yang ketiga, Yunus pasal yang ketiga, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Yang kedua gak berubah, saudara. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah, saudara, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, sebetulnya, tangkap ini, saudara, kita tidak pernah bisa keluar daripada rencana Allah, saudara. Amin. Dalam dinamikanya, dalam perjalanannya, sempat gak kita melenceng ke kanan ke kiri? Pasti. Seperti Anda pakai GPS, ya, turn left, turn right. Tapi kadang Anda gak ngikutin. Kalau saya sih gitu, saya gak percaya 100% sama Waze atau Google Maps. Ya, saya gak ikuti letterlock seperti itu. Kecuali kalau daerah saya gak tahu, saudara, ya. Kalau daerah yang saya tahu, saya nggak selalu ikuti. Tapi ketika saya melenceng dari jalur GPS itu, saudara, rutenya langsung diubah dan dikembalikan kepada titik di mana saya mau pergi. Kira-kira, saudara, Tuhan berbuat seperti itu. Kalau hari ini Anda merasa dilihat kayak melambung ke kiri, melambung ke kanan, harus muter dulu segala macam karena free will Anda, karena kita belum mematikan sepenuhnya daging kita. Kita masih memilih, Tuhan, aku mau ke kiri saja, Tuhan, aku mau ke kanan saja. Ya sudah, lihat aja ke depan sana.
kamu bakal ditangkap sama Tuhan. Amin. Selain hidup yang saya lihat saudara seperti itu, ini juga bisa dipakai untuk menunggu orang, menanti orang saudara. Nah ini, nunggu orang bertobat, nunggu orang berbalik hatinya. Aduh, itu haleluya saudara. Ya, saya melewati masa-masa itu. Ada orang-orang yang saya tunggu, ada orang-orang yang saya nantikan, yang tadinya jalan bareng. Ini kayaknya out, dia keluar. Segala upaya, usaha, doa sudah dilakukan, tapi seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan gak balik-balik saudara. Kita sampai bingung, saya sampai bingung ini mau diapain lagi. Yang bisa hanya apa? Mendoakan, mengasihi dan percaya saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau ini benar-benar kita terus bawa dalam doa, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan akan turun saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang itu masih dibelokkan dan dikembalikan kepada jalurnya. Tangkap ini saudara. Baik buat Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi, maupun orang-orang yang sedang Anda nantikan, orang-orang yang sedang Anda tunggu hari ini. Percaya, tangan Tuhan sanggup membelokkan. Amin. Mari kita renungkan, kita haga firman ini Bapak Ibu Saudara dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Kita lepaskan kekhawatiran kita, kita lepaskan ketakutan kita, dan kita bawa kepada Tuhan. Mari saya ajak kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami mau percaya, Bapak, kami mau pegang kebenaran firman-Mu, bahwa ketika hidup kami menjadi biji mata-Mu, hidup kami sudah ditentukan di dalam satu rancangan yang besar. Kami punya tujuan akhir, kami punya tempat finish kami. Pribadi lepas pribadi walaupun tidak sama, tapi pagi hari ini Bapak, kami mau terima itu. Kami mau bertobat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau telah menunjukkan begitu besarnya hati-Mu untuk menanti dan menunggu kami. Terimalah Bapak, terimalah. Terimalah. Kami mau letakkan seluruh beban kami, hidup kami pribadi, maupun orang-orang yang kami kasihi, yang kami nanti-nantikan. Mereka berbalik kepada jalan hari ini Bapa. Kami gak mau memusingkan melalui pikiran kami. Apa yang kami harapkan sesuai dengan waktu kami, kami mau lepaskan. Biar waktu-Mu yang sempurna itu, dengan kuat kuasa tangan-Mu dan kasih karunia-Mu, Kau membawa mereka kembali kepada jalur-Mu. Bahkan buat hidup kami Bapa, bawa kembali ke dalam rancangan-Mu. Kalau Kau dapati kami menjauh, Kau dapati kami melenceng, kembalikan sesuai dengan panggilan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa.
Bapak Ibu Saudara, izinkan saya membagikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saat kita berdoa, Tuhan munculkan satu gambar, itu bejana. Bejana ini adalah satu tempat air di zaman dulu. Bejana air masa-masa Tuhan Yesus. Bejana yang terbuat dari tanah liat, tapi dia kokoh. Sedang saya melihat itu, saya bertanya, saya kembalikan kepada Tuhan, apa hikmat-Mu ini? Dan Dia bilang, hidup kita semua seperti itu. Kita betul layaknya bejana tanah liat. Tapi bejana itu bermanfaat buat menampung air. Dan air itu banyak dimanfaatkan, dibutuhkan bagi kebutuhan pokok hidup seseorang. Artinya, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dibentuk bagaikan bejana tanah liat ini, walaupun rapuh. Tapi karena roh Allah tinggal di dalam kita semuanya, kita menjadi kuat. Dan itu menjadi tampungan air untuk menjadi sumber, buat menjadi kelegaan, buat menjadi asupan pokok bagi setiap tubuh yang membutuhkan cairan. Begitulah kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sedang dipersiapkan menjadi wadah, menjadi bejana itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau prosesnya menyakitkan, kalau prosesnya hati kita yang terus dibentur-benturin, hati kita yang terus diremukin, yes, itu agar supaya bejana kita gak bocor. Hati kita siap menampung keilahian Allah. Hati kita siap menampung kekudusan Allah. Hati kita siap menampung kemurnian. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan apa yang Kau pesankan ini boleh jadi dalam setiap kami. Pasti Kau berhasil membentuk setiap bejana hidup kami. Dan Kau jadikan kami pembawa-pembawa-Mu, menjadi sumber supaya orang-orang sekeliling kami boleh menikmati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersyafaat. Saya minta Pak Bingki kesediaannya untuk memimpin doa. Saya percayakan kepada Pak Bingki apa yang Bapak dapat dari Roh Kudus untuk menjadi poin doanya. Silakan Pak. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kami hamba dengan semua saudara-saudara seiman, anak-anak Allah yang ada di tempat ini boleh datang menghampiri tahta-Mu. Kami mengucapkan syukur, ini semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu kami boleh datang kepadamu. Bapa, kami selalu ingin dengar-dengaran kepadamu, kami ingin selalu dekat kepadamu Bapa, bagi hidup kami, karena ini yang kami rindukan, selalu Bapa, untuk kami boleh selalu berada dekatmu, ada di dalam hadiratmu. Bapa, pada pagi hari ini kami minta kepadamu Bapa, Engkau tunjukkan kepada kami Bapa, rancangan-Mu, rencana-Mu, jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu, panggilan-Mu,
bagi kami masing-masing. Amin, amin, amin. Yes. Bapa, waktu memang terus berjalan, tapi sadarkan kami, tobatkan kami untuk panggilan-Mu, Ya, untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau berikan. Biarlah kami boleh diisi seperti bejana penuh oleh air kehidupan, yes. untuk kami boleh memberi berkat, menjadi manfaat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, terus bawa kami kepada jalan-jalan-Mu, kepada terang-Mu, kepada panggilan. Karena itu yang kami rindukan, itu yang kami inginkan. Bapa, terima kasih, terus terangi jalan-jalan kami, Bapa, karena itu yang menyenangkan hati kami. Bapa, Engkau tahu keadaan kami satu persatu hingga ke lubuk hati kami. Bapa, Engkau tahu segala kesusahan, penderitaan, segala tantangan, masalah yang kami hadapi. Bapa, Engkau urai satu persatu hal itu. Bapa, Engkau berikan solusi. Yes. Bapa, Engkau pakai semua itu, Bapa, untuk Engkau memproses kami, Engkau mendidik kami, mengajar kami. Karena itu semuanya memberikan manfaat secara rohani bagi kami, untuk kami bisa bersyukur kepadamu, untuk kami bisa dibangun oleh-Mu lewat kejadian, seluruh kejadian itu, agar iman percaya kami makin tumbuh, makin kuat, makin dewasa. Bapa, tidak ada satu apapun juga yang terjadi di dalam hidup kami yang tanpa Engkau punya maksud. Semuanya itu Engkau perhadapkan kepada kami untuk Bapa, tolong berikan kesadaran kepada kami untuk kami bisa menyelesaikan seluruh masalah kami dengan-Mu, agar supaya nyatalah Bapa kasih-Mu, kemurahan-Mu, nyatalah pengajaran pendidikan-Mu yang kekal di kerohanian kami. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Kami mengucap syukur, Bapa, kepadamu. Pegang tangan kami, Bapa, dengan tangan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan untuk setiap hal. Terus Bapa, ini saja yang kami panjatkan, kami naikkan kepadamu, Bapa. Bapa, Engkau berikan juga penghiburan-Mu, kekuatan-Mu bagi orang-orang yang sedih, yang susah. Bapa, Engkau bangkitkan semangat karena ada harapan di dalam-Mu. Bapa, segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau turut campur di dalam segala urusan kami. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Engkau bawa kami terus naik, makin tinggi, terus naik, menghampiri Engkau, Bapa. Terus sehingga kami bisa melihat di ketinggian dari sudut pandang-Mu, Bapa.
sehingga yang kami lihat itu kami bisa mengucapkan syukur karena kami bisa lebih mengetahui lagi apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kami, apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Dan kami pada akhirnya kami hanya bisa mengucapkan, Bapa terima kasih karena sungguh besar kasih-Mu, tiada satu apapun juga Engkau punya maksud untuk membuat kami susah, tapi Engkau membuat kami indah pada akhirnya. Amin. Dengan-Mu, bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Ajar kami tidak untuk menyesali segala apa yang sudah terjadi di belakang kami, karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, berikan kepada kami juga roh ketahanan untuk kami boleh bertahan Amin. di dalam saat-saat ini yang ada orang-orang yang merasakan tekanan. Bapa, biar Engkau terus yang mendampingi kami, sehingga tekanan itu seperti di unsur alam karbon itu menjadi berlian. Amin. Bapa, Engkau terus proses kami, jangan pernah tinggalkan kami barang sedetik pun, karena itulah kesukaan kami. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapa untuk pagi hari ini, pagi yang indah ini, yang membawa ketenangan, ketentraman, kedamaian, sukacita bagi kami. Biarlah pagi hari ini boleh terus kami bawa di dalam hidup kami di hari ini bersama-Mu dan seterusnya. Bapa, Engkau juga akan perlengkapi kami apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami, bagi keluarga kami, bagi pasangan hidup kami, bagi anak-anak kami, mantu cucu kami, bagi pelayanan kami. Bapa, Engkau yang perlengkapi, Engkau yang berikan apa yang kami butuhkan Bapa, karena penyertaan-Mu itu tetap bagi kami. Apa yang kami perlukan Engkau berikan Bapa. Amin. Dan Engkau proses kami melalui semua itu, semua keadaan, semua yang Engkau berikan. Terima kasih sekali lagi Bapa, terima kasih untuk semuanya ini, terima kasih untuk persekutuan di pagi hari ini yang tenang, yang tentram, yang indah ini. Bapa, kami boleh ada bersama-sama dengan terima kasih. Kami boleh ada di hadapan. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Terus Engkau berbicara kepada kami. Jangan pernah tinggalkan kami barang sedetik pun. Karena kami tidak bisa, kami tidak mau tidak bersama Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk semua ini. Kami panjatkan seruan doa kami ini, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, pada pagi hari ini. Hanya kepadamu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami puji, yang kami sembah. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Binggi. Mungkin bisa lanjut Ibu Nur Haida. Haleluya. Untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Haleluya. Engkau ada Tuhan. Engkau hadir di dalam setiap hembusan nafas kami. Itulah Engkau Tuhan. Terima kasih kalau Kau masih berikan kami hidup. Pagi yang tenang ini Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami. Meteraikan firman-Mu, ajari kami untuk melakukannya. Bapa yang baik, pagi hari ini Bapa, kami angkat bangsa kami ke hadapan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia milik-Mu.
Tuhan, Engkau ada di bangsa ini. Engkau mau bangsa ini, Tuhan, percaya kepadamu dan memuji, memuliakan Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, keadaan bangsa kami. Kami bersyukur, Tuhan, buat bangsa kami yang besar. Kami bersyukur buat tanah-tanah yang subur. Kami bersyukur buat tambang apapun, Tuhan, yang ada di bangsa ini. Tuhan berkati. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang mengelola. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Berkati Presiden Joko Widodo. Beri dia hikmat-Mu untuk memerintah. Agar apa yang dia dapat daripada Engkau, segala kebijakan-kebijakan dapat dilakukan bersama dengan Tuhan. Para menteri, para Tuhan Pak polisi, kepolisian, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kasih-Mu mengalir. Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap apapun yang dirancangkan dalam pemerintahan kami yang tidak benar, singkapkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran-Mu ada di bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan Tuhan kasih mengalir atas bangsa kami. Mengalir Tuhan. Segala kebencian, segala sakit hati, dendam, iri hati, keluar dari bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau alirkan kasih Kristus mengalir di bangsa ini, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu terus ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kehadiran kami pagi hari ini. Buat keluarga-keluarga, biar suasana sorga ada dalam setiap keluarga kami. Damai sejahtera ada di dalam setiap keluarga kami. Di dalam setiap daerah yang kami tempati dimanapun, Tuhan memberkati. Jadikan kami berkat yang hidup. Jagai hati pikiran kami. Penuhi dengan pribadi-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Kami persembahkan kepadamu bangsa kami, pemerintahan kami, tempat daerah yang kami tempati dimanapun di seluruh Indonesia. Biar damai-Mu terus menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kami minta kepadamu. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, kita memberkati hari ini bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah siapkan, berikan yang terbaik untuk kami hari ini. Jagai kami ya Tuhan, pikiran kami, hati kami, perasaan kami, seantero hidup kami persembahkan kepadamu. Lindungi, lengkapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bun Raida. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Inilah kebenaran firman Tuhan yang Roh Kudus tambahkan dari apa yang tadi saya bagikan soal bejana. Bapa, bila Roh Kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk membuat mata hati kami menjadi terang benderang, mata kami dapat melihat satu rancangan yang besar, yaitu di dalam panggilan hidup kami yang sudah Engkau tentukan. Dan supaya kami
memperoleh hati yang tenang untuk menjalaninya, karena kami percaya bahwa jalan yang kami tempuh bukan sesuatu jalan yang salah. Dan kalau kami harus extra mile, kami harus banyak berjalan melebihi kapasitas kami percaya itu bukan karena dengan kekuatan kami, bukan dengan kuasa kami, bukan dengan gagah dan kuat kami, tapi karena Engkau yang memampukan, tetapi karena Engkau yang membawa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih kalau Engkau mau tuntun kami, Engkau terus bawa kami ke dalam dimensi-dimensi yang lain, supaya surgamu boleh turun atas hidup kami, surgamu boleh turun atas keluarga kami, surgamu turun atas setiap orang-orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, hikmat-Mu, wahyu-Mu yang memampukan kami. Wahyu-Mu turun buat setiap kami, yang membuat hati kami menjadi terang, hati kami membuat dapat melihat rancangan-Mu dengan jelas. Dan ini kami bawa segenap keluarga kami, istri, suami, anak, mantu, semuanya, cucu. Engkau masukkan keluarga kami di dalam rancangan-Mu hari ini, dan perlindungan para malaikat-Mu sempurna mengcover, melindungi segenap anggota keluarga kami. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, kemana mereka berada, malaikat-Mu sertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus untuk aliran kebenaran-Mu yang memenuhi seluruh hidup kami pada pagi hari ini. Dan biarlah itu boleh menjadi satu bekal, satu sumber untuk kami lewati hari ini bersama-sama dengan Engkau tanpa ada beban. Bicaralah senantiasa ketika kami selesai dalam doa kami, hubungan kami tidak terputus. Engkau tetap bicara, Engkau tetap menaruh isi hati-Mu di dalam hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang curahkanlah berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini Bapa. Diberkatilah dengan berkat dari surga, mengalir, baik berkat secara rohani, hikmat, wahyu, marifat, turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian yang letih lesu, dikuatkan hari ini. Yang punya kelemahan tubuh, disembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, dan air hidupnya mengalir untuk membasuh, menyegarkan tubuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan diberkatilah dari segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan hari ini. Tuhan mampu lipat gandakan apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan akan memprovide semuanya itu. Dan biarlah kasih karunia daripada-Mu Bapa, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas setiap kami. Persekutuan dengan Elohim boleh kami terus nikmati. Kami terus serta jalan bersama dengan Elohim sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini Bapa makan kami secukupnya, dan boleh kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan ampunilah segala kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami mau sambut hari ini, dan rasa sukacita di dalam roh kami. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama yang percaya katakan haleluya, amin.